Kita akan memulai membahas tentang pertanyaan apakah perbedaan pesangon pada ketentuan yang baru dengan yang lama. Mari kita bahas. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai undang-undang, di dalamnya ada perbedaan yang besar sekali terkait dengan besaran pesangon dan juga hak-hak lainnya. Yang pertama, pada peraturan yang baru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ataupun Perpu Nomor 2 Tahun 2022, besaran pesangon yang mendapatkan 2 kali ketentuan hanya 3 jenis, yaitu dalam kondisi pertama, jika pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas waktu 12 bulan. Yang kedua, jika buruh, sekali lagi, jika buruh atau pekerja yang mengajukan PHK dengan alasan yang sama seperti tadi, yaitu sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas waktu 12 bulan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu jika pekerja atau buruh meninggal dunia, maka ahli warisnya diberikan pesangon 2 kali ketentuan. Nah, itu terkait dengan besaran pesangon. Kalau pada ketentuan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja yang dapat pesangon 2 kali ketentuan itu ada 6 hal atau 6 kondisi. Yang pertama, jika terjadi perubahan status atau penggabungan atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh tersebut. Kedua, jika pekerja di PHK dengan alasan efisiensi. Ketiga, pekerja atau buruh meninggal dunia. Keempat, PHK karena pensiun dan tidak ada diikutkan dalam program pensiun. Artinya, ketika dia di PHK dengan alasan pensiun, tetapi perusahaan tidak mengikutkan pekerja tersebut dalam program pensiun, maka dia juga berhak mendapatkan 2 kali ketentuan pesangon. Nah, selanjutnya yang kelima, jika buruh mengajukan permohonan PHK karena pengusaha melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, sebagaimana pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi buruh juga dapat 2 kali ketentuan jika ia mengajukan gugatan terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Misalnya, tidak bayar upah selama 3 bulan berturut-turut. Nah, itu pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena pengusahanya melanggar ketentuan. Dan yang terakhir, keenam, sakit berkepanjangan setelah 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pekerja tersebut diberikan 2 kali pesangon atau pesangon 2 kali ketentuan. Kalau dilihat dari jumlahnya pada ketentuan yang baru ini, maka yang mendapatkan pesangon 2 kali ketentuan menjadi 3 poin atau 3 objek saja, dibandingkan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 yang lama, itu ada 6 objek yang mendapatkan pesangon 2 kali ketentuan. Nah, selanjutnya di undang-undang yang baru kita lihat ada muncul besaran baru, yaitu pesangon sebesar 1,75, pesangon sebesar 0,75 dan juga 0,5. Di mana besaran-besaran ini pada undang-undang yang lama tidak ditemukan atau tidak pernah muncul. Nah, mari kita bahas. Pertama, 1,75. Ini terjadi dalam kondisi hanya ada satu, yaitu jika pekerja atau buruhnya pensiun. Nah, di undang-undang yang lama, pensiun itu kalau tidak diikutkan dalam program
pensiun, maka dia mendapatkan 2 kali ketentuan pesangonnya. Tetapi yang baru ini hanya mendapatkan 1,75 dikurangi 0,25%. Nah, yang kedua terkait dengan besaran 0,75 hanya ada satu kondisi, yaitu dengan alasan PHK terjadi karena alasan memaksa atau force majeure, namun tidak mengakibatkan perusahaan tutup. Artinya, jika terjadi demikian maka pekerjanya dapat di PHK dengan kompensasi atau pesangon sebesar 0,75. Yang terakhir, istilah yang baru muncul atau besaran yang baru muncul di undang-undang terbaru ini yaitu pesangon sebesar 0,5. Apa saja itu? Yaitu ada 7 kondisi atau objek yang bisa menetapkan pesangon sebesar 0,5. Pertama, jika terjadi pengambil alihan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan pekerjaan dengan pengusaha baru. Kedua, jika terjadi efisiensi karena mengalami kerugian. Ketiga, perusahaan tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut. Keempat, jika pengusaha tutup karena keadaan memaksa atau force majeure. Kelima, jika pengusaha atau perusahaan dalam proses PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Keenam, karena alasan perusahaan pailit. Ketujuh, jika pekerja atau buruh melakukan pelanggaran dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama. Nah, inilah hal-hal yang bisa ditetapkan atau diberlakukan kepada buruh dengan besaran 0,5 pesangon sebesar itu. Memang cukup aneh tetapi itulah faktanya. Nah, untuk yang besaran 1 kali pesangon, mari kita lihat di sini ada 8 kondisi. Yang pertama, jika terjadi penggabungan, jika terjadi pengambil alihan, jika PHK karena efisiensi, dan juga perusahaan tutup tapi bukan karena mengalami kerugian, perusahaan dalam PKPU, adanya permohonan dari pekerja itu sendiri. Ketujuh, melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Dan yang terakhir, jika diputus bersalah sebelum 6 bulan. Kira-kira itulah perbedaannya jumlah besaran pesangon pada ketentuan yang baru ini, yang dibandingkan atau disandingkan dengan ketentuan yang lama, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kalau disimpulkan, memang sedikit mengurangi daripada hak-hak yang didapatkan oleh buruh dibandingkan dengan ketentuan yang baru. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.